terhormat penguji UKIN PPG Dalcab 2023, perkenalkan nama saya Nunung Awaliyah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. NIM 2260101268. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Darun Najah, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 2 dengan materi Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siswa kelas 2B, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 2B semuanya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Hari ini giliran Mikaela untuk memimpin doa. Silakan Mikaela ke depan. Sini sayang. Kita duduk siap. Sebelum belajar mari kita baca doa dulu mulai. Coba anak-anak soleh dan soleha, lihat ke kanan dan ke kiri. Siapa teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada yang tidak sakit ya? Saya sakit sama siapa lagi? Gibran sakit. Kita Manan juga sakit ya? Iya, kita doakan semuanya teman-teman kita yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Kita doakan teman-teman kita ya. Kita baca surat Al-Fatihah buat teman-teman yang lagi sakit. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah apa belum?
tahu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam? Aku. Tapi sebelum ibu melanjutkan ke materi kisah Nabi Nuh alaihissalam, ibu mau tanya dulu materi minggu lalu tentang apa ya? Akhlak tercela. Coba yang ini. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Akhlak tercela. Coba laki-lakinya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Akhlak tercela. Coba contoh akhlak tercela itu apa aja? Iya, Ajwa. Sombong. Siapa lagi? Iya. Egois. Hatan apa? Egois sama berkata kasar. Itu apa? Berkata kasar. Iya. Sombong. Iya. Bagus. Kelas 2B, tepuk tangan untuk kelas 2. Karena ibu dikasih jempol. Dua jempol. Bu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Lihat ke depan saya. Nah, tapi sebelum ibu menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yang pertama, tujuan kita mempelajari kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah mengetahui kisah Nabi Nuh alaihi salam terkait kebenaran kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan baik serta dakwahnya. Dan yang kedua, setelah mengamati video terkait kisah Nabi Nuh alaihi salam melalui model pembelajaran TGP, peserta didik dapat menjawab beberapa soal setelah berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Coba ibu mau tanya dulu, ini lihat, coba amati gambar ini, kelihatan gambarnya? Kelihatan ini gambar apa ini? Kapal. Apa? Perahu atau kapal. Coba apa yang kalian lihat dari gambar ini, ada apa aja? Di kapalnya ada apa aja? Ada hewan, ada binatang. Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam? Iya, Rijal, coba kisah Nabi Nuh alaihissalam itu tentang apa? Membuat apa? Membuat kapal besar. Biar kalian lebih semangat, kita harus tepuk dulu. Coba tepuk Mary, Mak. Dan beralam mulia, berkebingungan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Lihat ke depan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Siapakah Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Ayah Nabi Nuh alaihissalam adalah Lamik. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi dan rasul ketiga. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 orang putra, di antaranya yaitu Kanan. Untuk selanjutnya kita lihat videonya. Oke. Kan ya, simak videonya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan,
manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dari sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat Nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar, jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan asap itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada asap yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi, termasuk yang diangkut di dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak datang gelombang besar, dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tidak terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa berbuat orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak
nih sayang, anak soleh, dengarkan temannya. Coba yang didengar sama Aju apa aja? Silakan dibacakan. Nasib mereka sakit manusia, cerdas sangat mereka, bahkan oleh Allah datangkan azab. Nabi Nuh mereka semuanya Allah dustakan, membuat kapal apalagi tidak mau dari ketika Nabi Nuh ketika akan kecuali. Tepuk tangan buat Ajwa. Coba siapa lagi? Yang mau ke depan siapa lagi? Mikaela sini ke depan sayang. Aku ibu maunya aku sendiri. Aku mau sama. Dolim, iya yang didengar Mikaela katanya hanya kaum Bani Rasim atau kaum pada masyarakat kaum Nabi Nuh sangat sombong dan dolim. Coba dari kelompok ini siapa? Hatan naik ke depan Hatan. Acungkan tangannya. Ayo Hatan sayang soleh sini. Sayang sini ke depan nah. Tepuk tangan buat Hatan. Kasih tepuk tangan buat Hatan. Nabi Nuh adalah cicit dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah secara terang-terangan dan sembunyi. Sekarang siapa lagi? Arafa yang ke depan saya bawa buku Arafanya. Apa yang didengar sama Arafa? Iya. Silakan baca sayang. Oh iya, ketika Nabi Nuh bicara, kaum Bani Rasim menutup telinganya, tidak mau mendengar tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bagus, good job. Tepuk tangan buat Arafa. Sekarang Hana ke depan sayang. Ayo Hana ke depan. Bawa bukunya. Boleh. Tepuk tangan buat Hana. Tepuk tangan buat Hana. Sekarang ada lagi yang ke depan? Alhamdulillah, kalian sudah selesai ke depan menceritakan kembali kisah Nabi Nuh alaihissalam. Masih semangat belajarnya? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Jadi kisah Nabi Nuh alaihissalam untuk video tadi itu tadi kalian yang ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu cicitnya Nabi siapa? Nabi Idris. Iya. Nabi Nuh alaihissalam itu adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam itu adalah nabi dan rasul yang keberapa? Coba yang ketiga, pinter sekali, Rizal. Dan coba disuruh sama siapa Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal itu? Disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kaum Bani Rasim itu menantang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Menantangnya karena azab kamu kalau memang kaum itu adalah utusan siapa? Utusan Allah. Dan Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Ditertawakan nggak kira-kira? Ditertawakan.
membangkang kepada siapa? Kepada Allah. Yang tidak patuh kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Dan sekarang kita akan berdiskusi. Dan sebelumnya Ibu akan membagi kelompok. Caranya kalian nanti mengambil kertas yang Ibu sudah siapkan. Kalau nomornya ada yang sama, berarti kalian itu satu kelompok dan duduknya berpisah. Sekarang jangan dulu dibuka ya, hanya ambil aja dulu sekarang. Silakan ambil satu. Jangan dulu dibuka. Jangan dulu dibuka, silakan ambil dulu sayang. Silakan ambil dulu. Silakan ambil. Silakan ambil sayang. Iya. Dan ini silakan ambil. Buka sama-sama. 1, 2, 3. Coba lihat itu nomornya. Nah, sama Ibu sudah dibagi kelompoknya. Dan sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Cara bermainnya, anak soleh. Hello, hello. Hai, hai, hai. Udah lihat ke depan sayang. Nah, kalian berbaris sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ke depan berbaris sesuai kelompoknya masing-masing. Geser aja sebelah sini sayang. Kelompok 1, udah siap kelas 2? Are you ready kelas 2? Ulangi lagi. Are you ready kelas 2? Siap. Dimulai dari urutan paling depan. Silakan diisi nomor 1-nya. Silakan. Silakan. Jangan dulu, tunggu dulu temennya. Ke belakang. Yang sudah beres. Waktunya 10 menit. Sampai angka 1 ya. Sampai angka 1. Sampai angka 1. Di bawah aja sayang, di bawah. Kalau nggak kelihatan di bawah. Ya udah. Sampai ke angka 1 sama Ibu dikasih waktunya 10 menit. Udah? Yang sudah mundur. Udah? Waktunya 1, 2, 3, 4, 5, go! Sudah selesai. Bermainnya senang? Senang. Coba kita lihat dulu ke depan. Kelompok 1 meraih nilai 80. Kelompok 2, 20. Kelompok 3, 80. Kelompok 4, 60. Coba mana yang kelompok 1 sini ke depan semuanya. Lihatin. Ini saya. Udah? Yang kelompok 3 sekarang ke depan kelompok 3. Ih, jalannya atuh ke bawah. Ini saya.
dari pembelajaran hari ini. Dari mulai awal sampai awal kisah Nabi Nuh alaihissalam, sampai tadi kalian melihat apa? Melihat video. Kesimpulannya bahwasannya Nabi Nuh alaihissalam adalah cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Akan tetapi setelah wafatnya Nabi Idris alaihissalam, semua masyarakat akhlaknya tercela seperti egois, berkata kasar, dan berbohong, dan juga zalim. Apa? Zalim. Hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Salah satunya apa? Coba siapa yang mau bacain? Iya, apa? Iya, salah satunya adalah kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam menghadapi dakwahnya. Sekarang coba moderasi beragama atau kaitannya dengan kehidupan kita. Kira-kira tadi di video tadi ada tidak moderasi beragamanya? Ada apa coba? Tadi dalam membuat perahu mereka saling bergotong royong. Ada toleransinya tidak? Ada tadi. Selain gotong royong, selain toleransi apalagi? Saling membantu. Tadi belajarnya seru tidak? Seru. Bagaimana tentang kisah Nabi Nuh? Tadi belajar tentang kisah Nabi Nuh, seru tidak? Seru sekali. Kelompok 4 gimana tadi, seru enggak belajar tentang kisah Nabi Nuh? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan bertemu lagi dengan Ibu minggu depan dengan cerita keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Dan Ibu sekarang sudah memegang LKPD, lembar kerja peserta didik. Tadi yang Ibu bahas dari awal sampai akhir ada di sini. Silakan kalian isi, kerjakan, sama Ibu dikasih waktu